Tanaman kerdil, daun kuning, keriting, bunga rontok, buah busuk dan rontok, serta tanaman layu, akhirnya kering dan mati. Inilah akibatnya, kalau juragan tanam cabai, modal ikut-ikutan teman, gagal panen yang didapat. Sudah mengeluarkan uang berjuta-juta, tapi hasil yang dipanen tak seberapa. Pengetahuan masih sedikit, dan tidak mau belajar. Hanya bermodal kata teman pakai ini, pakai itu, kalau mau tanamannya seperti ini. Kadang ada benarnya, kadang juga salah juragan. Karena keadaan tanaman dan lingkungannya berbeda. Ada beberapa kesalahan petani, terutama petani pemula, yang modal ikut-ikutan. Yang bisa berakibat fatal, menjadi tanaman gagal panen, terutama di musim hujan. Dari kesalahan-kesalahan ini, juragan wajib hindari, kalau gak mau gagal panen. Juragan gak tahu jenis cabenya, karakternya bagaimana, yang penting jenis benih cabai rawit, dan tanam saja. Atau modal ikut-ikutan, tetangga tanam cabai hasilnya bagus, terus ikutan tanam jenis itu juga. Tapi bedanya gak dirawat, hanya apa adanya. Yang ada, ya hasilnya apa adanya saja. Maka sebelum juragan ikutan tanam cabai rawit, cari tahu dulu jenis cabai rawit apa, yang akan juragan tanam. Sesuaikan dengan musim yang sedang terjadi, keunggulan dari benih itu. Kalau musim hujan, ya pilih benih unggul tahan penyakit, seperti layu dan antraknosa, maupun virus. Tapi kalau di musim kemarau, lebih ditekankan yang tahan virus. Terkait benih unggulan, tahan hama penyakit di musim hujan, juragan bisa cek rekomendasinya, di konten toko deres sebelumnya. Jadi kalau ada video terbaru, juragan simak sampai selesai juragan. Agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Pupuk nitrogen memang selalu dibutuhkan semua fase tanam, mulai dari persemaian sampai buah kedua. Hanya saja, kebutuhan tiap fasenya berbeda dan khusus di musim hujan. Penggunaan pupuk nitrogen ini perlu dikurangi, gunakan jenis pupuk, kadar rendah nitrogen, atau dosisnya dikurangi. Karena kebutuhan nitrogen, sudah bisa juragan penuhi dari alam, terutama dari air hujan. Yang terkandung, senyawa asam nitrat. Nitrat, yang merupakan salah satu bentuk nitrogen, yang mudah larut dan terserap tanaman, sekaligus sifatnya asam. Dari sifatnya ini, bisa jadi sumber datangnya penyakit, perkembangan jamur dan bakteri patogen semakin meningkat. Dan potensi serangan penyakit di musim hujan akan semakin tinggi, jadi potensi gagal panennya pun semakin besar. Tidak bisa sembarangan, jenis pupuk juragan kocorkan di musim hujan. Karena selain menjadikan tanah semakin jenuh air, juga bisa jadi tempat perkembangan jamur bakteri patogen. Misalnya saja, juragan memberikan pupuk nitrogen secara kocor. Selain kelembaban tanah dan bawah tanaman meningkat, dan unsur nitrogennya ini justru sebagai bahan pakan dari si jamur dan bakteri untuk berkembang. Yang ada, malah nanti busuk akar dan busuk batang menyerang serta menyebar tanaman cabai juragan. Padahal kalau sudah terserang dua penyakit ini, kemungkinan kecil tanaman bisa selamat dan sehat. Kalau mau kocor pupuk, ya berikan jenis pupuk yang tidak mengasamkan, sekaligus tidak ada kandungan nitrogennya. Seperti jenis bahan ini, yang boleh-boleh saja juragan kocorkan di musim hujan, setelah pemupukan dengan nitrogen. Saya masih heran sebenarnya, kenapa petani sering terpacu satu merek produk saja. Padahal, ada produk lain kandungannya sama, kadarnya sama, dan harganya lebih murah. Gak hanya pupuk, fungisida dan insektisida pun juga begitu. Hanya terfokus ke merek dagangnya. Bukan pada bahan aktif dan sifat kerjanya.
Padahal di pasaran, ada berjuta merek dagang insektisida dan fungisida, dengan kadar dan bahan aktif sama, seperti jenis yang juragan cari. Misalnya jenis insektisida kontak, berbahan aktif abamectin 18 gram per liter, juragan tidak harus dengan merek Abacel 18 isi saja, tapi bisa diganti dengan Demolis 18 isi, Stadium 18 isi, atau Albalis 18 isi. Kandungan dan kadarnya sama persis padahal. Karena juragan sibuk cari insektisida dan fungisida yang diinginkan. Yang seharusnya hama penyakitnya segera dikendalikan, jadi telat pengendaliannya. Akibatnya hama penyakit semakin parah dan menyebar luas ke seluruh tanaman cabai juragan. Untuk itu, juragan sebelum membeli produk insektisida dan fungisidanya, cari tahu dulu atau baca dulu di kemasannya. Tidak ada fungisida Amistartop pun, bisa juragan ganti dengan jenis Tandem. Atau untuk skor dengan jenis Explore, kandungan dan kadar bahan aktifnya sama, tapi harganya beda. Kalau mau lebih hemat, ya gunakan yang murah-murah saja juragan. Karena harga obat maupun pupuk ini sangat mahal juragan. Karena hanya ikut-ikutan, beri bahan ini itu, tapi sebenarnya juragan tidak tahu bahan tersebut untuk apa. Seperti juragan satu ini, yang kata temannya, kalau tanam cabai besar, diberi fungisida Kopsid 77 akan bagus. Tapi juragan ini, tidak tahu fungsinya untuk apa, yang penting ada 77. Padahal kan, yang penting kandungannya dan tahu jelas manfaatnya untuk apa. Sebenarnya petani pemula bisa belajar dan cari tahu dari mana saja. Karena di zaman teknologi modern, sudah banyak sekali platform-platform yang membahas pengetahuan dunia pertanian yang bisa juragan akses dengan gratis. Budaya malas membaca memang identik warga Indonesia. Menurut data UNESCO saja, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Tak heran kalau petani juga malas membaca, terutama petunjuk dan informasi khusus dalam produk kemasan. Sehingga kesalahan dalam penggunaan dosis dan target sasarannya. Yang bisa berakibat fatal ke tanaman, mulai dari keracunan sampai kematian tanaman. Maka setiap juragan mempunyai produk pupuk atau pestisida apapun, baca dulu deskripsi dan petunjuk penggunaan produk tadi. Baru juragan aksikan dan aplikasikan ke tanamannya. Buat para petani pemula atau senior pun, tetap harus memperhatikan 6 kesalahan ini, agar tanamannya gak gagal panen di musim hujan. Yang sebenarnya, termasuk sepele saja. Tapi kalau terus dibiarkan kesalahannya, bisa berakibat fatal juragan. Semoga dari sini, juragan jadi paham untuk tidak menyepelekan hal sepele.